Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas E ingin mempraktekkan coaching metode pembelajaran PJBL. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nurdia, dan sebagai coach adalah Ibu Amah, dan sebagai pengamat adalah Ibu Widya. Kameramen Bapak Asrof dan saya sendiri Pak Dede Juanda. Bagaimana kelanjutan prosesnya? Mari kita saksikan. Mari kita. 3. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mama. Pagi Bu Mama. Sini kebetulan sekali nih. Rasanya baru waktu ini sebentar. Iya. Saya ceritakan dulu. Bu Mama, kenapa? Bagaimana kabarnya dulu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Itu gimana Bu kabarnya? Sama alhamdulillah. Baik Bu ya. Widya baik juga ya? Alhamdulillah Bu Mama, saya baik ya. Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Iya, bagaimana Bu Mama? Terima kasih ya sudah datang nih, tadi Ibu manggil ya lewat Samir tadi untuk datang ke sini menyampaikan bahwa kita ingin bincang-bincang sejenak nih tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti ya untuk saya observasi. Jadi gini Bu, saya kan ingin melakukan pembelajaran secara PJBL Ibu di kelas saya. Kebetulan kan tahun ini saya mendapat kelas bawah ya Bu ya, kelas 2. Ada beberapa yang saya khawatirkan Ibu, apakah di kelas 2 nanti bisa Bu menerapkan metode PJBL pada kegiatan pembelajaran saya. Oh gitu Bu. Boleh saya tahu pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Iya Bu, nanti saat observasi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran seni rupa Bu. Gitu. Jadi saya ingin mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada anak dan juga menciptakan sebuah mobil-mobilan dari bentuk tersebut. Oh bagus ya, bisa diterapkan itu tuh metode PJBL-nya ya. Kira-kira tujuannya mau seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, saya ingin anak itu mempunyai pikiran kreatif ya Bu ya, dan juga anak itu bisa berkolaborasi Bu dengan temannya. Oh gitu. Kira-kira kalau nanti ada kolaborasi dengan apa lagi? Satu lagi? Oh iya Bu, dengan area fokus yang area akan fokusnya Bu, dikembangkan. pertanyaan pemantik Bu. Oh gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi di awal iya, sebelum iya. kita ada kegiatan masuk langsung ke situ, ada pertanyaan pemantik seperti apakah anak-anak pernah melihat mobil, apakah bentuk-bentuk yang ada benda-benda di sekitar di kelas itu bentuknya apa, Ya, seperti apa. ya untuk apa namanya memancing mereka mengetahui ya. Iya Bu. Untuk pengetahuan mereka dibuka terlebih Iya, dahulu ya. iya, Bu. Untuk masalah kolaborasinya bagaimana itu? Kira-kira? Untuk kolaborasi, mau saya sih anak itu dibentuk dari beberapa kelompok Bu. Jadi kan di kelas itu kan banyak ya Bu ya. Saya bentuk masing-masing kelompok itu 5 anak. Jadi anak nanti setelah saya contohkan, anak itu bisa mengerjakan ini. Oh gitu ya. Setelah nanti anak-anak melakukan praktik gitu ya, itu fungsi ibu tuh memang harus ini ya lebih ekstra karena ada penggunaan gunting, penggunaan rem dan sebagainya. Itu kalau nanti membuat suasana kelas kok kayak riuh gitu ya. Itu untuk selalu dijaga agar anak itu merasa nyaman, aman, tertib gitu ya. Setelah dilakukan observasi, coach sudah mencatat beberapa poin-poin penting selama observasi dilakukan di dalam kelas. Lalu diadakan rencana aksi, lakukan percakapan kembali dengan coach tentang rencana pasca observasi.
Alhamdulillah. Ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Oh iya, baik, Boleh Bu. Iya. kita bicara di sini aja ya, Iya, lebih kebetulan enak ya. juga kita lagi istirahat nih, Bu. Oke, Jam ya, istirahat. ya, silakan ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Biar kita lebih santai lagi ya. Iya, Bu. Kemarin bagaimana hasil dari Ibu kan observasi tuh ya ke kelas kemarin. Iya. Apakah menemukan kendala? Dalam prakteknya kemarin aku tidak ada kendala yang cukup berarti ya, Bu ya. Anak itu kalau kita misalkan fokus, kita kasih perhatian, terus waktu kita juga penuh di situ, anak itu juga bisa mengerjakan apa yang kita perintahkan. Oh gitu ya. Bagaimana dengan kondisi kelasnya setelah yang kemarin kita fokuskan? Apakah itu pemantiknya dengan kolaborasinya berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu, berjalan dengan baik. Anak juga sangat antusias. Iya, Perasaan betul, mereka betul, juga betul. gembira, Bu. Iya, Ibu kemarin mau punya catatan ya sama ya bahwa anak-anak itu sangat senang sekali ya. Padahal itu menurut kita itu sepele ya, hanya sebuah mobil-mobilan. Iya, betul. Tapi mereka itu mengenalnya itu senang banget gitu melihat membuat, kemudian apalagi ya yang menempel itu riuh sekali anak-anak di sana ya. Oke. Dan sebelum mengerjakan kita juga ada gerak dan lagu nih, Bu. Jadi Oh mereka iya juga itu, senang. betul. Itu termasuk dalam yang sebelum tematik ya. Kemarin ibu lihat tuh pembukaannya menarik sekali gitu ya. Ada lagu-lagu ya sehingga mereka itu melakukannya dengan senang hati belajarnya ya. Baik, kira-kira Bu Ahmad dari seksi kemarin itu apakah ada yang ingin ditingkatkan? Hal-hal yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ahmad apa aja? Iya, Bu, jadi dari praktek kemarin saya ingin meningkatkan mungkin di bidang itu, Bu, kolaboratifnya. Oh gitu, tambahkan lagi. Iya, soalnya ada anak tuh yang mendominasi kelompok, Oh gitu. ada juga yang cuma diem, ada seperti itu, Bu. Jadi saya ingin menonjolkan sisi kolaboratifnya. Solusinya bagaimana itu kalau untuk menangani anak yang mendominasi dalam kelas? Saya sih punya ini ya, Bu ya, contohnya adalah kita sebagai guru harus punya membagi peran yang cukup spesifik untuk anak, cukup jelas untuk anak. Jadi kita bagi-bagi perannya, Bu. Dari satu kelompok itu siapa yang punya peran untuk menggunting, siapa yang punya peran untuk menempel, seperti itu, Bu. Ya kalau bisa ya Bu Amah ya, yang ibu pernah itu ada tuh si Saka tuh yang anaknya rambutnya agak sedikit Oh, si gundul Pak, ya. si Pak. Yang gundul tuh, yang gundul. Oh, yang Ah, itu gundul. main gunting Oh, terus gitu tuh ya. Ya dia megang gunting terus itu dikhawatirkan ya kalau untuk dia khusus dia itu diberikan fokus perhatian khusus ya. Terus untuk anak-anak yang sudah bagus ya, yang mendominasi itu tolong nanti diberikan tugasnya itu lebih jelas gitu Ya, kepada baik. dia Ya. gitu ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya saya akan kasih peran yang jelas untuk mereka yang mendominasi. Bagaimana dengan ibu menjalankan PJBL tersebut? Apakah memberatkan, menyenangkan untuk ibu sendiri sebagai guru kelas 5? Iya, Bu, mungkin pada awalnya saya khawatir ya, Bu ya, tapi pada prakteknya pembelajaran secara PJBL itu cukup menyenangkan baik untuk guru dan juga untuk anak. Anak juga bisa menemukan esensi dari pembelajaran yang kita terapkan. Oh bagus sekali Bu Ama. Selamat ya, lanjutkan kembali pelajarannya untuk menciptakan sesuatu yang baru lagi untuk anak-anak. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ama, selamat. Ya, Bu. Boleh kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Kebetulan jam istirahat juga udah habis nih, Ya, Bu. Saya mau pamit ya, Bu ya. Ya, mari. Assalamualaikum Bu Ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hasil percakapan antara coach dan coachee dalam setelah pasca observasi yang dilakukan di kelas, maka pengamat akan memberikan kesimpulan hasil akhir dari proses coaching. Berdasarkan dari percakapan Coach Bu Nur ya terhadap coachee yang yaitu Bu Ama ya, tadi saya mencatat beberapa hal penting ya. Yang pertama, satu, Bu Ama sebagai coachee ya, sebagai coachee sudah mampu nih menjelaskan tujuan dari PJBL yang akan diajarkan di kelas Bu Ama. Lalu coachee juga sudah mampu menyampaikan kekhawatiran dari Bu Ama ya kepada Bu Nur ya,
yaitu tadi kekhawatirannya ada anak-anak yang takut belum bisa membawa dan menyiapkan barang-barangnya, takut juga ada anak-anak yang mendominasi ya, terus lalu takut juga anak-anak belum bisa nih membuat mainan mobil-mobilannya nih seperti apa gitu ya. Lalu untuk coach sudah bagus ya, coach juga sudah mampu memberikan arahan nih terkait pembelajaran PJBL. Kemudian sudah terlihat juga ada kenyamanan dari Bu Ama ya untuk menceritakan masalah-masalahnya ya. Kemudian Bu Ama juga sudah mampu nih mengeluarkan solusi-solusi dari kekhawatiran Bu Ama sendiri. Koci juga sudah baik ya untuk membimbing Bu Ama ya untuk menemukan kelemahan-kelemahannya sekaligus menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ama. Tadi sudah baik ya. Ada juga tadi diperlukan bimbingan khusus ya untuk siswa yang tadi tuh yang main gunting-gunting ya, itu sangat bagus ya dari Bu Nur ya sebagai coach ya. Kemudian saran saya ya, masukan dari saya mungkin nanti di kelas ya mungkin ada penilaian dari tutor sebaya ya Bu Ama ya. Itu saja dari hasil pengamatan saya. Demikianlah penampilan dari kelompok 3 mengenai coaching dengan teknik Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.